Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 14 September 2022, Pesta Salib Suci. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 3, ayat 13 sampai dengan ayat 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudari yang terkasih, setiap tanggal 14 September, gereja merayakan Pesta Salib Suci. Saatnya secara khusus kita memberi hormat terhadap salib suci termulia yang dimana tergantung tubuh atau korpus dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hidup dikelilingi oleh simbol-simbol. Dan simbol-simbol ini menunjukkan aspek kehidupan yang lebih dalam yang disebut misteri. Dalam hal simbol-simbol agama, mereka menunjuk pada kebenaran hidup yang diliputi misteri. Misalnya, bunga teratai adalah simbol agama Buddha, dan itu mengungkapkan ajaran bahwa umat manusia dapat bangkit dari keinginan duniawi, seperti halnya bunga teratai naik di atas lumpur. Bagi kita umat Kristen Katolik, simbol mendalam dari iman kita adalah salib. Namun makna salib mungkin tidak begitu eksplisit karena menunjukkan misteri kehidupan dan cinta yang mendalam. Pada pandangan pertama, salib adalah alat kematian dan penderitaan. Ini bisa menjadi batu sandungan karena kita ingin menghindari penderitaan. Dalam salib, kita melihat kasih Tuhan bagi umat manusia, bahwa Tuhan datang ke dunia bukan untuk menghukum dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, lazimnya di setiap dinding altar gedung gereja dipasang salib yang cukup besar, sehingga setiap umat yang datang dan memasuki gedung gereja dapat memandangnya dan bersujud di hadapan salib itu. Itulah salib Kristus yang menyelamatkan, bukan saja pada penebusan dulu, tetapi juga kini dan yang akan datang. Seperti orang-orang Israel dulu memandang tongkat Musa yang ditinggikan di padang gurun dan mengalami penyelamatan. Kini kita pun yakin akan selalu mendapat keselamatan berkat salib Tuhan yang ditinggikan di kediaman sucinya. Saudara-saudari yang terkasih, kasih Allah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus yang menjadi manusia. Karena itu hidup manusia sangat berarti bagi Allah. Itulah anugerah yang terbesar bagi manusia. Melalui salibnya, Yesus menyatakan cinta Allah kepada dunia bagi keselamatan manusia. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah mengasihi kita dengan cintanya dan kasih-Nya yang besar. Bukan cuma besar, tetapi begitu besar kasih Allah kepada kita. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang sangat mengasihi kita dengan begitu besar. Apalah artinya kita sebagai manusia dibandingkan dengan Dia yang maha segalanya itu. Saudara-saudari yang terkasih, pada waktu orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, saat berjalan melintasi padang gurun, mereka berbalik melawan Allah dan Musa.
Akibat dari kejahatan mereka itu, datanglah ular-ular berbisa dan mematuki mereka. Maka Musa membuat ular tedung tembaga pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipakut ular dan memandang ke ular tembaga itu akan selamat. Peristiwa ini dilihat sebagai nubuat atas peristiwa putra manusia yang akan ditinggikan di salib. Barang siapa percaya dan memandangnya akan diselamatkan. Menurut Injil Yohanes, peristiwa penyaliban dihubungkan dengan peninggian dan pemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai manusia terkadang atau seringkali lalai dalam hidup ini. Kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita merasa Tuhan tidak menyayangi kita. Kita selalu mempertanyakan Tuhan saat kita menderita. Kita jarang sekali menyadari kasih-Nya yang begitu besar dan tanpa batas kepada kita. Kita seringkali menyangkal kasih dan karunia-Nya kepada kita dengan berulang kali jatuh dan masuk ke dalam dosa yang sama. Yesus menegaskan kepada kita betapa Allah sangat mencintai dan mengasihi kita. Jadi semoga kita berusaha menyadari kasih-Nya yang begitu besar terhadap kita. Semoga kita juga berusaha untuk mengasihi Dia, dan semoga kita juga selalu berusaha untuk membagikan kasih-Nya itu kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, semoga pada pesta salib suci hari ini kita semakin percaya pada maha daya salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sadarilah bahwa setiap kali membuat tanda salib, kita pun diingatkan akan penyertaan Allah Tritunggal yang menyelamatkan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap kali kita membuat tanda salib, kita pun diingatkan bahwa berkat penebusan dan penderitaan salib kita ditebus dan diangkat dari kubangan dosa. Apakah kita tega untuk melupakan dan meninggalkannya? Salib tanda kasih Allah kepada kita, manusia berdosa yang sudah, sedang, dan akan terus menebus serta menyelamatkan hidup kita. Maka marilah pada kesempatan merayakan pesta salib suci ini, benar-benar kita semua mau memperbaharui keyakinan akan kasih Allah yang menyelamatkan kita lewat salib putranya, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, dengan salib suci-Mu aku bersyukur atas segala berkat yang berasal dari-Mu dan yang aku alami selama ini. Semoga aku selalu teguh untuk hidup menjalani tugas perutusan seturut panggilan-Mu. Amin. Semoga saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.